Selamat pagi anak-anak, apa kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak masih dalam keadaan yang sehat dan masih semangat untuk belajar. Jangan lupa selalu menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema yang kelima, subtema kedua, pembelajaran keempat, tentang kerjasama dan tanggung jawab. Tujuan pembelajaran kita hari ini, bahasa Indonesia, diharapkan anak-anak dapat membaca dongeng dengan lafal dan intonasi yang benar. Anak-anak dapat menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan dongeng. Untuk IPS, dapat menjelaskan pengaruh kerajaan bercorak Hindu pada kehidupan masyarakat masa kini. Dan untuk IPA, anak-anak dapat menjelaskan pengaruh gaya terhadap benda bergerak dan melaporkan hasil percobaan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nah anak-anak, kemarin kita sudah belajar sikap pahlawan, yaitu berani dan pantang menyerah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kerjasama dan tanggung jawab. Jadi, para pahlawan kita sudah mewariskan kita sikap-sikap yang patut kita teladani. Salah satunya adalah kerjasama dan tanggung jawab. Dengan kerjasama dan tanggung jawab, para sejarawan, para pahlawan, mereka berhasil meraih kejayaan, yaitu kemerdekaan. Nah, anak-anak, kita akan meneladani bagaimana sikap kerjasama dan tanggung jawab yang dimiliki oleh para pahlawan tersebut dalam pembelajaran kita hari ini. Salah satunya adalah melakukan berbagai percobaan. Kita juga akan belajar kerajaan yang bercorak Hindu dan pengaruhnya terhadap kehidupan masa kini. Tapi sebelumnya, Ibu ingin mengajak anak-anak untuk membaca puisi Hari Raya Saraswati dengan lafal, intonasi, dan mimik yang tepat. Hari Raya Saraswati. Harinya hari Sabtu, pancawaranya umanis, bukunya batu gunung, itu Hari Raya Saraswati. Hari Raya Saraswati, hari ilmu pengetahuan, belajar dan berdoa agar bebas dari kebodohan. Lambangnya gadis cantik, berdiri di atas angsa, tangannya ada 4, itu Dewi Saraswati. Gadis cantik, ilmu itu menarik. Angsa, ilmu itu kebijaksanaan. Wina, ilmu itu indah. Ganitri, ilmu tak mengenal batas. Teratai Lingga, Sang Hyang Widi. Nah anak-anak, itu adalah puisi dari syair lagu Hari Raya Saraswati. Apa makna syair lagu Hari Raya Saraswati? Nah, Hari Raya Saraswati ini adalah hari raya yang penting bagi umat Hindu, khususnya bagi siswa dan penggelut dunia pendidikan, karena umat Hindu mempercayai Hari Raya Saraswati adalah turunnya ilmu pengetahuan yang suci kepada umat manusia untuk kemakmuran, kemajuan, perdamaian, dan meningkatkan peradaban umat manusia. Hari Raya Saraswati ini diperingati setiap 6 bulan sekali, tepatnya pada hari Saniscara Umanis, buku batu gunung. Nah anak-anak, mari kita menjawab pertanyaan dari puisi di atas. Apa judul syair lagu di atas? Ya betul, judul syair lagu di atas adalah Hari Raya Saraswati. Yang kedua, hari raya apa yang dirayakan sebagai hari turunnya ilmu pengetahuan? Ya, hari raya sebagai hari turunnya ilmu pengetahuan adalah Hari Saraswati. Umat beragama apa yang merayakan Hari Raya Saraswati? Hari Raya Saraswati diperingati oleh umat beragama Hindu.
Nah, anak-anak, Hari Raya Saraswati dirayakan oleh umat beragama Hindu. Umat Hindu terbesar di Indonesia itu terdapat di Pulau Bali. Nah, tahukah kalian asal-usul Pulau Bali? Mari kita membaca dongeng asal-usul Pulau Bali berikut ini dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kita baca bersama ya. Asal-usul nama Bali. Kedatangan seorang Maharesi Markandeya abad ke-7 memberikan pengaruh besar pada kehidupan penduduk Bali. Beliau adalah seorang pertapa sakti di Gunung Raung, Jawa Timur. Suatu hari, beliau mendapat bisikan gaib dari Tuhan untuk bertempat tinggal di sebelah timur Pulau Dawa atau Pulau Jawa sekarang. Dawa adalah panjang. Karena memang dulunya Pulau Jawa dan Bali itu menjadi satu daratan. Dengan diikuti oleh 800 pengikutnya, beliau mulai bergerak ke arah timur yang masih berupa hutan belantara. Perjalanan beliau hanya sampai di daerah Jembrana, sekarang Bali Barat, karena pengikut beliau tewas dimakan harimau dan ular-ular besar penghuni hutan. Akhirnya beliau memutuskan kembali ke Gunung Raung untuk bersemedi dan mencari pengikut baru. Dengan semangat dan tekad yang kuat, perjalanan beliau yang kedua sukses mencapai tujuan di kaki Gunung Agung atau Bali Timur yang sekarang disebut dengan Besakih. Sebelum pengikutnya memasuki hutan, beliau melakukan ritual menanam pancadatu berupa 5 jenis logam yang dipercaya mampu menolak bahaya. Setelah sukses melewati hutan, tanah-tanah yang ada beliau bagi-bagi kepada pengikutnya untuk dijadikan sawah, tegalan, rumah, dan tempat suci yang dinamai Vasuki atau Besakih. Disinilah beliau mengajarkan agama kepada pengiringnya yang menyebut Tuhan dengan nama Sang Hyang Widi melalui penyembahan Surya atau penyembahan Sewana 3 kali dalam sehari. Menggunakan alat-alat bebali, yaitu sajen yang terdiri atas 3 unsur benda, air, api, dan bunga harum. Ajaran agamanya disebut agama Bali. Lambat laun para pengikutnya mulai menyebar ke daerah sekitar. Sehingga daerah ini dinamai daerah Bali, daerah yang segala sesuatunya mempergunakan bebali atau sajen. Bisa disimpulkan bahwa nama Bali berasal dari kata bebali yang artinya sajen. Ditegaskan lagi dalam kitab Ramayana yang disusun 1200 sebelum Masehi, ada sebuah tempat di timur Dawa Dwipa yang bernama Vali Dwipa. Di tempat itu Tuhan diberikan kesenangan oleh penduduknya berupa bebali atau sajen. Vali Dwipa adalah sebutan untuk Pulau Vali yang kemudian berubah fonem menjadi Pulau Bali atau Pulau Sajen. Interpretasi ini memang tidak salah karena orang Bali tidak bisa lepas dari sajen dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Nah, anak-anak, setelah kita membaca dongeng, kita mengamati gambar berikut ini. Kegiatan apa yang sedang dilakukan orang-orang pada gambar di samping? Ya, kegiatan orang yang terdapat pada gambar di samping yaitu sedang beribadah atau berdoa di pura. Apa agama mereka? Agama mereka Hindu. Di mana mereka berdoa? Mereka berdoa di pura. Nah, anak-anak, masyarakat Bali sebagian besar memeluk agama Hindu. Mereka berdoa di pura. Masyarakat Indonesia memeluk agama Hindu karena pengaruh kerajaan bercorak Hindu. Sebelum masuknya kerajaan bercorak Hindu ke wilayah Indonesia, masyarakat belum mengenal agama. Masyarakat masih memiliki kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Masuknya kerajaan bercorak Hindu ke wilayah Indonesia berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia sekarang ini, meliputi segi agama, politik dan pemerintahan, pendidikan, sastra dan bahasa juga seni tari. Kita akan melihat pengaruh satu persatu. Dalam bidang agama, sebelum masuk pengaruh India,
Kepercayaan yang berkembang di Indonesia masih bersifat animisme dan dinamisme. Masyarakat pada saat itu melakukan pemujaan terhadap arwah nenek moyang dan kekuatan-kekuatan benda-benda pusaka tertentu, serta kepercayaan pada kekuatan-kekuatan alam. Dengan masuknya pengaruh Hindu, mendorong masyarakat Indonesia mulai menganut agama Hindu, walaupun tidak meninggalkan kepercayaan aslinya seperti pemujaan terhadap arwah nenek moyang. Hal ini terbukti dari beberapa upacara keagamaan Hindu yang berkembang di Indonesia. Salah satunya adalah ogo-ogo. Ogo-ogo adalah karya seni patung dalam kebudayaan Bali yang menggambarkan kepribadian buta kala yang sering diwujudkan sebagai sosok besar dan menakutkan. Ogo-ogo merupakan salah satu ciri khas dari rangkaian pelaksanaan perayaan Tahu Baru Caka yang dikenal dengan Hari Raya Nyepi. Nah, anak-anak, sekarang kita akan menjawab pertanyaan berikut ini. Bagaimana kepercayaan masyarakat Indonesia sebelum masuk kerajaan bercorak Hindu? Ya, kepercayaan masyarakat Indonesia sebelum masuk kerajaan bercorak Hindu, masyarakat menganut kepercayaan dinamisme. Dinamisme itu adalah pemujaan terhadap nenek moyang atau makhluk halus, dan juga kepercayaan animisme atau pemujaan terhadap kekuatan benda-benda pusaka tertentu. Bagaimana kepercayaan masyarakat Indonesia setelah kerajaan Hindu masuk ke Indonesia? Ya, kepercayaan masyarakat Indonesia setelah kerajaan Hindu masuk ke Indonesia, masyarakat mulai menganut agama Hindu meskipun tidak meninggalkan kepercayaan aslinya. Apa bukti bahwa kepercayaan masyarakat Indonesia sudah berakulturasi dengan agama Hindu? Ya, akulturasi itu adalah pencampuran dua kebudayaan ya. Nah, buktinya kepercayaan masyarakat Indonesia sudah berakulturasi dengan agama Hindu, yaitu adanya beberapa upacara keagamaan Hindu yang memadukan kepercayaan asli yang tadi dinamisme dan animisme dengan kepercayaan Hindu, misalnya adanya upacara ogo-ogo. Selanjutnya kita akan melihat pengaruh dalam bidang politik dan pemerintahan. Bidang politik dan pemerintahan pengaruhnya terlihat jelas dengan lahirnya kerajaan bercorak Hindu di Indonesia. Sebelum masuk pengaruh agama Hindu-Buddha di Indonesia, tampaknya belum mengenal corak pemerintahan dengan sistem kerajaan. Sistem pemerintahan yang berlangsung masih berupa pemerintahan kesukuan yang mencakup daerah-daerah yang terbatas. Pimpinan dipegang oleh seorang kepala suku, bukan seorang raja. Dengan masuknya pengaruh India, membawa pengaruh terhadap terbentuknya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu di Indonesia. Kerajaan bercorak Hindu itu antara lain Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Kediri, Majapahit, dan Bali. Nah, anak-anak, kita lanjut menjawab pertanyaan berikut ini. Bagaimana sistem pemerintahan Indonesia sebelum masuk kerajaan Hindu-Buddha? Ya, sistem pemerintahan Indonesia sebelum masuk kerajaan Hindu-Buddha adalah masih bersifat kesukuan. Jadi pemerintahan yang berlangsung masih bersifat kesukuan yang mencakup daerah-daerah terbatas. Pemimpinnya dipegang oleh seorang kepala suku. Yang kedua, bagaimana sistem pemerintahan Indonesia setelah kerajaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia? Ya, sistem pemerintahan Indonesia setelah kerajaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia adalah pemerintah sudah bersifat kerajaan dikepalai oleh seorang raja. Sebutkan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu di Indonesia. Ya, kerajaan yang bercorak Hindu di Indonesia adalah ada Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Kediri, Majapahit, dan Bali. Selanjutnya kita lihat pengaruh di bidang pendidikan. Masuknya agama Hindu juga mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia di bidang pendidikan. Sebelum agama Hindu masuk, masyarakat Indonesia belum mengenal tulisan.
Namun dengan masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia, sebagian masyarakat Indonesia mulai mengenal budaya baca dan tulis. Bukti pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang pendidikan di Indonesia yaitu yang pertama digunakannya bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa dalam kehidupan sebagian masyarakat Indonesia. Bahasa tersebut digunakan oleh pendeta dan bangsawan kerajaan. Kemudian dikenal pendidikan berasrama dan didirikan sekolah-sekolah khusus untuk mempelajari agama Hindu-Buddha. Dan banyak karya sastra yang bermunculan seperti Kitab Bharatayuddha karya Empu Sedah dan Panuluh, Kitab Simaradana karya Empu Darmaja, Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca, dan Kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Kemudian di bidang sastra dan bahasa, dari segi bahasa, orang-orang Indonesia mengenal bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Di bidang seni tari, berdasarkan relief-relief yang terdapat pada candi-candi, terutama pada Candi Borobudur dan Prambanan, memperlihatkan adanya bentuk tari-tarian yang berkembang sampai sekarang. Bentuk-bentuk tarian yang digambarkan dalam relief memperlihatkan jenis tarian seperti tarian perang, tuvung, bungkuk, kanding, matapukan, atau tarian topeng. Nah, anak-anak, itu adalah pengaruh agama Hindu tadi dalam bidang pendidikan, bidang sastra dan bahasa, dan bidang seni tari. Nah, kita akan menjawab pertanyaan berikut ini. Bagaimana pengaruh kerajaan Hindu-Buddha di bidang pendidikan? Ya, seperti kita tahu tadi, pengaruh kerajaan Hindu-Buddha di bidang pendidikan, masyarakat sudah mulai mengenal tulisan, yaitu baca dan menulis. Bagaimana pengaruh kerajaan Hindu-Buddha di bidang sastra dan bahasa? Ya, pengaruh kerajaan Hindu-Buddha di bidang sastra dan bahasa adalah masyarakat mulai mengenal bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Bagaimana pengaruh kerajaan Hindu-Buddha di bidang seni tari? Ya, pengaruh kerajaan Hindu-Buddha di bidang seni tari adalah adanya bentuk-bentuk tarian. Ya, pengaruh kerajaan Hindu-Buddha di bidang seni tari adalah bentuk-bentuk tarian berkembang sampai sekarang, misalnya tari perang, tuvung, bungkuk, ganding, matapukan, atau tari topeng. Nah, anak-anak, itu adalah pengaruh masuknya kerajaan bercorak Hindu ke wilayah Indonesia terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia saat ini. Dari bidang agama, ada bidang politik dan pemerintahan, bidang pendidikan, bidang sastra dan bahasa, serta bidang seni tari. Selanjutnya kita akan menjelaskan pengaruh gaya terhadap benda bergerak. Anak-anak sudah mengetahui beberapa peninggalan sejarah kerajaan Hindu. Candi merupakan salah satu peninggalan sejarah. Sampai saat ini kita masih dapat melihat peninggalan bersejarah itu. Candi dibuat dari batu yang dipahat. Memahat candi memerlukan gaya. Gaya dapat mengubah bentuk benda. Gaya dapat mengubah bentuk batu menjadi candi-candi yang sangat indah. Selain itu, gaya dapat mengubah bentuk benda. Gaya dapat mempengaruhi benda-benda yang diam. Bagaimana pengaruh gaya terhadap benda bergerak? Mari kita lakukan kegiatan berikut ini. Nah, tugas anak-anak adalah membuktikan gaya dapat membuat benda bergerak menjadi diam melalui percobaan. Alat yang digunakan adalah bola voli. Langkah kerjanya, berdirilah saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 3 meter. Anak-anak bisa meminta bantuan dari anggota keluargamu ya. Yang kedua, mintalah teman untuk melemparkan bola voli ke arah kalian. 3, tangkaplah bola itu, kemudian kalian mengamati apa yang terjadi ketika bola dilempar ke arah kalian, apa yang terjadi jika bola yang bergerak ke arah kalian, kemudian kalian tangkap,
Gaya apa yang diberikan ketika kalian menangkap bola, dan buatlah kesimpulan dari hasil percobaanmu. Nah, anak-anak, ketika bola voli kalian lempar, bola akan bergerak ke arah kalian. Benda bergerak dapat menjadi diam jika diberi gaya. Bola yang dilempar ke arah kalian dapat berhenti atau diam saat kalian tangkap. Kalian memberikan gaya tarikan saat menangkap bola, sehingga bola yang bergerak menjadi berhenti atau diam di tangan kalian. Nah, anak-anak, setelah anak-anak melakukan percobaan, silakan membuat laporan dari hasil percobaan tersebut di buku pelajaran kalian. Judul percobaannya, tujuan percobaannya apa, kemudian waktu percobaannya, alat yang digunakan, kemudian mengisi hasil percobaan dan membuat kesimpulan. Kemudian jangan lupa divideokan saat kalian melakukan percobaan, kemudian mengirimkan juga laporan hasil percobaan. Nah, itulah pelajaran kita hari ini, anak-anak. Kita akan melihat di Sekarang Aku Tahu. Ini yang kita pelajari hari ini. Dongeng berjudul asal-usul nama Bali termasuk dongeng legenda. Pengaruh kerajaan bercorak Hindu pada masa kehidupan masyarakat kini, yaitu mulai banyak penganut agama Hindu, terbentuknya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu di Indonesia. Masyarakat Indonesia mulai mengenal budaya baca dan tulis, adanya bentuk tari-tarian yang berkembang sampai saat ini. Pengaruh gaya terhadap benda bergerak dapat membuat benda menjadi diam. Benda bergerak menjadi diam jika kita memberikan gaya tarik. Nah, anak-anak, jangan lupa mengisi refleksi dan aksi. Tetap semangat mengerjakan tugas-tugas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.